Materi kuliah Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Topik ke-39 dari 60 topik. Substansi Kode Etik Hakim. Bagian kedua, tanggung jawab moral hakim. Secara filosofis, tujuan akhir profesi hakim adalah ditegakkannya keadilan. Cita hukum keadilan yang terdapat dalam das solen, atau kenyataan normatif, harus dapat diwujudkan dalam das sein, atau kenyataan alamiah, melalui nilai-nilai yang terdapat dalam etika profesi. Salah satu etika profesi yang telah lama menjadi pedoman profesi ini sejak masa awal perkembangan hukum dalam peradaban manusia adalah The Four Commandments for Judge dari Socrates. Kode etik hakim tersebut terdiri atas 4 butir berikut. A. Mendengar dengan sopan dan beradab, atau to hear courteously. B. Menjawab dengan arif dan bijaksana, atau to answer wisely. C. Mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun, atau to consider soberly. D. Memutus tidak berat sebelah, atau to decide impartially. Peradaban Islam memiliki literatur sejarah di bidang peradilan. Salah satu yang masih tercatat ialah Risalah Khalifah Umar bin Khattab kepada Musa al-Asy'ari, seorang hakim di Kufah, yang selain mengungkapkan pentingnya peradilan, cara pemeriksaan, dan pembuktian, juga menjelaskan etika profesi. Dalam risalah, dituliskan kode etik hakim antara lain di bawah ini. A. Mempersamakan kedudukan para pihak dalam majelis, pandangan, dan putusan sehingga pihak yang merasa lebih mulia tidak mengharapkan kecurangan hakim, sedangkan pihak yang lemah tidak berputus asa dalam usaha memperoleh keadilan hakim. B. Perdamaian hendaklah selalu diusahakan di antara para pihak yang bersengketa, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dalam bertingkah laku, sikap dan sifat hakim tercermin dalam lambang kehakiman yang dikenal sebagai Pancadharma Hakim seperti berikut. A. Kartika melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. B. Cakra berarti seorang hakim dituntut untuk bersikap adil. C. Candra berarti hakim harus bersikap bijaksana atau berwibawa. D. Sari berarti hakim haruslah berbudi luhur atau tidak tercela. E. Tirta berarti seorang hakim harus jujur. Sebagai perwujudan dari sikap dan sifat, sebagai pejabat hukum, hakim harus memiliki etika kepribadian. A. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat hakim. C. Berkelakuan baik dan tidak tercela. D. Menjadi teladan bagi masyarakat. E. Menjauhkan diri dari perbuatan asusila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat. F. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim. G. Bersikap jujur, adil, dan penuh rasa tanggung jawab. H. Berkepribadian, sabar, bijaksana, dan berilmu. I. Bersemangat ingin maju, atau meningkatkan nilai peradilan. J. Dapat dipercaya, dan K. Berpandangan luas. Sikap hakim dalam kedinasan. Edi Risdianto, hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mencontohkan salah satu bentuk tanggung jawab moral hakim yang ia terapkan dalam menjalankan tugasnya, yaitu tidak mengikut-sertakan istri ke ruang sidang di pengadilan ketika sedang memimpin persidangan. Secara umum, yang harus dilakukan hakim terhadap pihak ketiga yang menjadi pencari keadilan dalam persidangan sebagai berikut. A. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku. B. Tidak dibenarkan bersikap yang menunjukkan memihak atau bersimpati atau antipati terhadap pihak-pihak yang berperkara. C. Harus bersikap sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan. D. Harus menjaga kewibawaan dan kekhidmatan persidangan. E. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan. Sementara itu, terhadap profesinya sendiri, seorang hakim juga harus menjaga perilakunya, baik kepada atasan, sesama rekan, maupun bawahan. Terhadap atasan, seorang hakim harus bersikap 1. Taat kepada pimpinan. 2. Menjalankan tugas-tugas yang telah digariskan dengan jujur dan ikhlas. 3. Berusaha memberi saran-saran yang membangun. 4. Mempunyai kesanggupan untuk mengeluarkan serta mengemukakan pendapat tanpa meninggalkan norma-norma kedinasan. Dan 5. Tidak dibenarkan mengadakan resolusi terhadap atasan dalam bentuk apapun. Sementara itu, terhadap sesama rekan, hakim haruslah A. Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antar sesama rekan. B. Memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai antar sesama rekan. C. Memiliki kesadaran, kesetiaan, dan penghargaan terhadap korps hakim. D. Menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan.
baik di dalam maupun di luar kedinasan. Begitu pula terhadap bawahan atau pegawai, setiap hakim selayaknya bersikap, a. harus mempunyai sifat kepemimpinan, b. membimbing bawahan untuk mempertinggi kecakapan, c. harus mempunyai sikap sebagai seorang bapak atau ibu yang baik, d. memelihara sikap kekeluargaan antara bawahan dan hakim, e. memberi contoh kedisiplinan. Sikap hakim di luar kedinasan. Di luar kedinasannya berprofesi di pengadilan, hakim juga harus senantiasa menjaga sikap dan perilakunya. Terhadap diri pribadi, seorang hakim harus a. memiliki kesehatan jasmani dan rohani, b. berkelakuan baik dan tidak tercela, c. tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, d. menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan asusila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat, dan e. tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat hakim. Sementara itu, dalam kehidupan rumah tangga, hakim harus bersikap, a. menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela, baik menurut norma hukum maupun norma kesusilaan, b. menjaga ketenteraman dan keutuhan keluarga dan rumah tangga, c. menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat, serta d. tidak dibenarkan hidup berlebih-lebihan dan mencolok. Sementara itu, dalam kehidupan bermasyarakat, hakim harus selalu, a. selaku anggota masyarakat tidak boleh mengisolasi diri dari pergaulan masyarakat, b. dalam hidup bermasyarakat harus mempunyai rasa gotong royong, dan c. harus menjaga nama baik dan martabat hakim. Tanggung jawab hukum hakim. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mencantumkan beberapa tanggung jawab profesi yang harus ditaati oleh hakim, yaitu a. bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. b. bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, dan c. bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedara atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera, Pasal 29 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Selain peraturan perundang-undangan yang menguraikan tanggung jawab profesi hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman secara umum, terdapat pula ketentuan yang mengatur secara khusus tanggung jawab profesi Hakim Agung, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang ini mengatur ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan menjadi tanggung jawab Hakim Agung, di antaranya sebagai berikut. A. Pasal 10 Ayat 1, menyatakan bahwa Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi 1. Pelaksana putusan Mahkamah Agung. 2. Wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa olehnya. 3. Penasihat hukum. Dan 4. Pengusaha. B. Pasal 12 Ayat 1 Undang Nomor 5 Tahun 2004 menyatakan bahwa hakim anggota Mahkamah Agung dapat diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan 1. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 2. Melakukan perbuatan tercela. 3. Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya. 4. Melanggar sumpah atau janji jabatan. Dan 5. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang Nomor 5 Tahun 2004. Pasal 41 Ayat 1 Undang Nomor 5 Tahun 2004 menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedara atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan salah seorang hakim anggota atau panitera pada majelis hakim. Pasal 41 Ayat 4 Undang Nomor 5 Tahun 2004 menyatakan jika seorang hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi hakim agung tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama. Pasal 42 Ayat 1 Undang Nomor 5 Tahun 2004 menyatakan bahwa seorang hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. Di samping kedua undang-undang di atas, peraturan berbentuk undang-undang lainnya yang mencantumkan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi hakim sebagai berikut. A.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. D. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. E. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. F. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. G. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tanggung jawab teknis profesi hakim. Jenis tanggung jawab yang terakhir adalah tanggung jawab teknis profesi. Pada jenis tanggung jawab ini, penilaian terhadap sesuai atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh hakim dengan ketentuan yang berlaku menjadi hal yang paling diutamakan. Selain itu, penilaian terhadap kinerja dan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya juga menjadi perhatian. Setiap hakim dituntut mampu mempertanggungjawabkan tindakannya sebagai profesional di bidang hukum, baik di dalam maupun di luar kedinasan, secara materi dan formil. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang mutlak bagi para hakim untuk memahami secara mendalam aturan-aturan mengenai hukum acara di persidangan. Ketidakmampuan hakim dalam mempertanggungjawabkan tindakannya secara teknis atau dikenal dengan istilah unprofessional conduct dianggap sebagai pelanggaran yang harus dijatuhi sanksi. Demikianlah materi topik ke-39 Filsafat Hukum dan Etika Profesi untuk membantu para mahasiswa memahami mata kuliah dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Channel ini menyajikan tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi, dan lainnya. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.